Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, faqihun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang yang alim, ya, seorang yang alim dari ilmu syariat jauh lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak alim. Maka ada satu kaidah, kita ini penting punya ilmu, penting belajar. Sebab apa? Orang beribadah tanpa ilmu itu bisa, maaf bahasa Jawa ini, muspro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setelah saya menyampaikan puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya marilah kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk bersama-sama mengkaji tentang Islam. Apakah itu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang hadir ini pernah dalam satu hari satu malam itu sholat sunnah 100 rakaat. Ada nggak ya? 100 rakaat. Coba kita hitung, kita ini biasa sholat berapa rakaat sholat sunnah kita gitu. Kita awali dari mana? Diawali dari bangun tidur dulu ya. Oke, bangun tidur. Bangun tidur, begitu bangun, kemudian kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Kemudian baca firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat yang ke-200 itu, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, sampai nanti pada ayat terakhir ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, itu ya dibaca. Kemudian setelah itu kita ke belakang, boleh jadi kita BAB dulu atau apalah, atau hanya buang air kecil gitu, kemudian wudhu. Selesai itu coba itu sholat dulu syukrul wudhu 2 rakaat. Kemudian mungkin akan nambah lagi, ini mau tahajud, khafifatain 2 rakaat, atau mungkin 1 aja langsung khafifatain, boleh. Oke, ini yang banyak 4. Terus setelah itu sholat tahajud 8 rakaat tambah 3 11 dengan 4 berarti 15. Kemudian masuk waktu subuh, ya, pergi ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat berarti berapa? 17. Kemudian selesai tahiyatul masjid, tunggu sebentar, kemudian ada adzan, ya, kemudian setelah selesai adzan kemudian kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat 19. Oke, setelah itu pulang. Setelah sholat subuh pulang, kemudian nanti
waktu duha, sholat berapa rakaat? Diambil pol sekarang ini, 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 atau 10 atau 12. Dijupuk yang paling banyak 12. Berarti berapa tadi? 17 sama 12, 29. Oke, sudah. Kemudian waktu zuhur, begitu masuk zuhur ambil air wudhu, kemudian sholat syukur wudhu 2 rakaat. Berapa? Terus setelah itu pergi ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Berapa? Oke, tajubus yang akeh. Terus setelah itu pulang beraktivitas macam-macam, masuk waktu asar. Begitu masuk waktu asar ambil air wudhu, syukur wudhu 2 rakaat. Setelah itu pergi ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Qobliyah asar 2 rakaat. Oke, sudah. Setelah asar pulang. Kemudian setelah itu maghrib. Begitu masuk waktu maghrib ambil air wudhu, kemudian ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu masuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Berapa? Nah, setelah itu kemudian masuk waktu isya, ambil air wudhu, syukur wudhu 2 rakaat. Kemudian pergi ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian terakhir setelah sholat isya, sholat 2 rakaat. Ada berapa itu? Maaf, saya minum dulu. Berapa rakaat? 67. Oke, banyak ya. Itu suang sergep-sergepe itu. Padahal kata Nabi, la antagdu fata'allama baban mina ilmi khairum min antusalliya mi'ata rakatin. La antagdu fata'allama baban mina ilmi khairum min antusalliya mi'ata rakatin. Niscayalah seandainya engkau berangkat, kemudian engkau belajar 1 bab saja dari ilmu. Ya, jadi mendapat kajian yang dibahas hanya 1 bab, misalnya bab toharoh, misalnya ya, bab apalagi misalnya, pokoknya 1 bab aja, bab nikah misalnya, jadi bahas cukup 1, maka hal itu lebih baik baginya daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Masya Allah, kayak begini ya, kayak begini itu diajak taklim kok akeh sing angel ya gitu. Padahal, tapi kalau di sini ini insya Allah enggak ya. Di sini ini kalau sudah ada jadwal hari kajian itu, kalau enggak datang apa enggak eman-eman, punya nilai 100 rakaat, nanti setelah kajian suguhannya macam-macam gitu. Jadi eman-eman kalau enggak berangkat. Memang kita tidak berorientasi pada pengen dapat suguhan, enggak, tapi kita ingin melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok begitu ya? Kita ini semua sadar betul bahwa kita ini banyak salah, banyak kekurangan, banyak khilaf. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan bahwa man talabal ilma kana kafaratan lima mado. Nih, barang siapa menuntut ilmu maka hal itu merupakan kafarat ya bagi dosa-dosa yang telah lalu. Jadi penghapus dosa itu macam-macam caranya. Itulah nikmatnya orang Islam, mendatangi taklim sebagai penghapus dosa. Sholat 1 dan sholat berikutnya penghapus dosa. Puasa Ramadan menghapus dosa. Istighfar menghapus dosa. Masya Allah. Jadi nikmat betul kita ini beragama Islam ini, melaksanakan syariat Islam, nikmat betul. Bahkan tadi saya katakan, mendatangi satu
taklim yang dibahas satu bab saja, nilainya lebih bagus daripada sholat sunnah 100 rakaat. Sementara kalau tadi kita hitung seakan itu isinya untuk sholat terus, masih terkalahkan kalau kita mau bahas kalah menang. Tapi kita tidak bahas kalah menang, tapi punya nilai yang begitu tinggi. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, faqihun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang yang alim, ya, seorang yang alim dari ilmu syariat jauh lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak alim. Maka ada satu kaidah, kita ini penting punya ilmu, penting belajar. Sebab apa? Orang beribadah tanpa ilmu itu bisa, maaf bahasa Jawa ini, muspro. Orang ngerti karepe, orang ngerti gunane, terus yang ditindak nih nggak sesuai dengan yang dituntunkan. Padahal kalau melaksanakan ibadah itu kan orientasi dua ini penting. Maka khalisan shawaban, ikhlas hanya karena Allah semata. Kemudian yang kedua shawaban, sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka berilmu itu penting, menuntut ilmu itu penting gitu loh. Saya dulu punya Pak Guru almarhum, ya, itu kalau nanti kau penting itu penting gitu, penting gitu. Jadi menurut ilmu penting karena apa? Al ilmu qoblal amal. Jadi berilmu itu dia didahulukan karena nanti akan menentukan benar dan tidaknya orang itu beramal. Oleh karenanya, kalau kita diingatkan oleh Rasulullah SAW begitu indahnya, taklim. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersabda begini, ini kewajiban, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamu qalidil khanaziri al-jauhara wal lu'lu'ah. Ini sering kita memutus pada ini, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tapi ingat, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kita ini supaya hidup itu proporsional. Untuk bisa proporsional, ilmu itu penting. Ini menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Orang-orang yang meletakkan ilmu bukan kepada ahlinya, seperti orang yang mengalungkan permata, mutiara, dan emas pada leher babi. Ada satu pertanyaan muncul, kira-kira gitu ya, kira-kira kalung emas, kalung mutiara, ya, yang sebagus itu tinggal ngalungi ibu-ibu, adik-adik remaja putri itu, dengan dikalungke nggon gulu babi, kira-kira pas mana, patut mana kira-kira? Pasti banyak orang yang akan menilai ketika ada orang punya babi kemudian dikalungnya kalung emas, kemana-mana babi itu pakai kalung emas, kira-kira gimana? Orang akan menilai, ini yang punya rada miring ini, mosok kalung api kono malah tinggal nih babi, kenapa tidak diberikan istrinya aja gitu. Jadi setelah kita punya ilmu, ya, ilmu harus dimanfaatkan sesuai dengan tuntutan ilmu itu. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis At-Tabrani, belajar ilmu agamalah kalian. Jadi belajar ilmu agama penting. Dan belajarlah tenang, serta anggunlah kalian demi untuk ilmu yang kalian miliki, dan berendah dirilah kalian kepada orang-orang yang kalian belajar daripadanya. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa pertama, menuntut ilmu adalah sebuah keniscayaan. Pertama. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguhlah kalau kita ini mencari ilmu.
Jadi jangan, kalau bahasa kita, bahasa anak-anak itu kan ojo lida-lidi, sing serius ya. Jadi belajar itu yang serius, yang sungguh-sungguh gitu. Kemudian juga jangan sampai lupa gurumu yang telah mengajar kepada kamu itu harus kamu perlakukan sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Artinya menghormati kepada guru, biar nanti kita bisa mendapatkan hikmah yang sangat agung dari belajar ilmu itu. Wajib menuntut ilmu sungguh-sungguh, kemudian menghormati kepada guru. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Nah, disinilah akhirnya nanti ada namanya adab ya. Maaf kalau andai kata ini yang namanya belajar dengan sistem daring ini, saya tidak bisa membayangkan ya, saya tidak bisa membayangkan andai kata pandemi nanti sampai, mudah-mudahan tidak ya, sampai 2-3 tahun gitu, kemudian kita belajarnya lewat daring, atau kita belajarnya hanya dengan lewat Mbah Google gitu, kira-kira kita akan mendapatkan pelajaran akhlak enggak gitu ya. Jadi kita akan sangat-sangat sulit kalau tidak dengan guru. Baca Quran yang kita biasa dengan sistem Iqra itu tidak akan lebih bagus dibandingkan dengan langsung bersama-sama dengan gurunya. Karena ada yang dengan keyakinan dengan Iqra aja buku nanti pelajari sendiri, oh nggak bisa. Makhrijul huruf tidak bisa tanpa dengan guru. Maka Rasul pesan guru, perhatikan guru itu, hormati mereka. Saya kira begitu ya, mudah-mudahan ada hikmahnya, kita banyak belajar. Sebab pesan Allah, maaf ini ayat ini seakan penekannya memang pada faraid, tapi Allah menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah ada rasa khawatir orang yang meninggalkan generasi sesudahnya, generasi yang lemah. Lemah apa? Lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah iman. Paling tidak begitu. Jangan sampai generasi itu generasi yang lemah ekonomi. Jangan tinggalkan generasi yang lemah ilmu. Jangan tinggalkan generasi yang lemah iman. Penekanan di sini adalah bicara ilmu dulu. Jadi jangan sampai umat Islam, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara semuanya meninggalkan anak-anak yang tidak paham dengan agama, kemudian nanti ketika berada di kancah teknologi juga kalah. Jangan sampai, kita harus mampu berada di posisi yang atas, karena Iqra saja diberikan kepada kita umat Islam. Demikian, ada salah dan khilaf, kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.